Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 4 SK4 Politeknik Statistika STIS yang beranggotakan Alifa Anindya, Andrian Syahmukit, Aswin, Nurul Hanifah Septiani, dan Salsafira akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang naive Bayes. Adapun materi naive Bayes yang akan kami jelaskan kali ini adalah mengenai konsep definisi, kelebihan, kelemahan, dan studi kasus. Baiklah, pertama kita akan masuk kepada konsep definisi. Sebelum menjelaskan tentang naive Bayes, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu topik utama dalam data mining atau machine learning. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas, label, atau target. Sehingga algoritma-algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorisasikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang terarah. Maksud dari pembelajaran yang terarah adalah kelas, label, atau target berperan sebagai supervisor atau guru yang mengawasi proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi atau presisi tertentu. Salah satu contoh klasifikasi adalah adanya pengelompokan pada hewan. Hewan memiliki kelas, label, atau target seperti reptil, serangga, ikan, burung, dan mamalia. Setiap kelas pada hewan memiliki karakteristik tertentu, seperti mempunyai telinga, dapat berenang, beranak, bertelur, dan sebagainya. Ada beberapa metode standar yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, antara lain backpropagation neural network, support factor classification, extreme machine learning, k-nearest neighbor, naive Bayes, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang naive Bayes sebagai inti dari video ini. Naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Inti dari teorema Bayes adalah memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Ini adalah contoh penggunaan naive Bayes. Dalam contoh ini, kami akan menjelaskan penggunaan rumus dengan kasus penentuan seseorang bermain bola atau tidak dengan melihat atribut cuaca. Pada frekuensi tabel, dapat dilihat bahwa saat cuaca cerah ada 3 orang yang akan bermain bola dan 2 orang yang tidak bermain bola. Saat cuaca mendung, terdapat 4 orang yang memutuskan untuk bermain bola, sedangkan pada saat hujan, ada 2 orang yang akan bermain bola dan 3 orang yang tidak mau bermain bola. Frekuensi tabel kemudian dibentuk menjadi likelihood table, di mana kita harus mengisi dengan peluang setiap record berdasarkan frekuensi tabel. Contohnya, peluang cuaca cerah saat bermain bola adalah 3/9. Pembilang peluang tersebut didapat dari 3 orang yang pada frekuensi tabel berada pada record cerah ya, dan penyebutnya didapat dari jumlah orang yang akan bermain bola. Peluang 9/14 didapat dari jumlah orang yang bermain bola dan penyebutnya didapat dari jumlah orang yang ada di frekuensi tabel. Selain itu, perlu juga dihitung peluang cuacanya. Penghitungannya hampir sama dengan cara menghitung peluang seseorang akan bermain bola. Setelah melengkapi likelihood table, kita dapat menghitung peluang seseorang akan bermain bola pada saat cuaca cerah. Dapat dilihat bahwa peluangnya didapatkan dengan rumus peluang cuaca cerah saat bermain bola dikali peluang bermain bola dan dibagi dengan peluang cuaca cerah, sehingga didapatkan bahwa peluangnya adalah sebesar 0,6. Rumus yang ditampilkan menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu ke dalam kelas C atau posterior adalah peluang munculnya kelas C atau sebelum masuknya sampel tersebut seringkali disebut prior, dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C, atau disebut juga likelihood,
dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global atau disebut juga evidence. Karena itu, rumus di atas dapat pula diteruskan sebagai rumus yang ditunjukkan berikut. Nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan rumus ini menggunakan aturan perkalian sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleks. Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah digunakan rumus independensi yang sangat tinggi atau naif bahwa masing-masing petunjuk saling bebas atau independen satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka berlaku suatu kesamaan berikut. Untuk klasifikasi kontinu, digunakan densitas Gauss, di mana P sama dengan peluang, X besar I merupakan atribut ke I, X kecil I nilai atribut ke I, Y besar I merupakan kelas yang dicari, Y kecil I merupakan subkelas Y yang dicari, U merupakan mean, menyatakan rata-rata dari seluruh atribut, dan sigma itu merupakan deviasi standar yang menyatakan varians dari seluruh atribut. Kemudian, Laplace correction atau additive smoothing adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0. Dari sekian banyak data di training set pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Sebagai contoh, asumsikan ada kelas by sama dengan yes di suatu training set, memiliki 1000 sampel. Ada 0 sampel dengan income low, 990 sampel dengan income medium, dan 10 sampel dengan income high. Probabilitas dari kejadian ini tanpa Laplacian correction adalah 0, 0,099, dan 0,01. Menggunakan Laplacian correction dari 3 sampel di atas, diasumsikan ada satu sampel lagi untuk masing-masing nilai income. Dengan cara ini, didapatkanlah probabilitas 1/1003 sama dengan 0,001, 999/1003 sama dengan 0,988, dan 11/1003 yang sama dengan 0,011. Probabilitas yang dibenarkan hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil probabilitas sebelumnya, sehingga nilai probabilitas 0 dapat dihindari. Selanjutnya, kita masuk kepada penjelasan mengenai kelebihan dari metode naive Bayes. Pertama, naive Bayes mudah dipahami. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian konsep definisi, bahwa pembentukan peluang pada naive Bayes mudah dilakukan. Selain itu, pada buku berjudul Machine Learning yang diterbitkan pada tahun 1997, disebutkan pula bahwa naive Bayes adalah bentuk paling sederhana dari Bayesian network. Kedua, pengkodeannya sederhana, cepat dalam perhitungan, dan efisiensi ruang. Pada bagian konsep definisi tadi telah dipaparkan bahwa penjabaran yang semakin panjang dan kompleks menyebabkan digunakannya rumus asumsi independensi, sehingga persamaan yang digunakan menjadi lebih sederhana. Ketiga, dapat digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kuantitatif dilakukan diskretisasi atau pendekatan menggunakan distribusi normal. Namun, atribut numerik di diskretisasi lebih baik daripada diasumsikan dengan pendekatan distribusi. Keempat, hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter atau rata-rata dan varians dari variabel yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian.
Kelima, penggunaan naive-based classifier dapat ditinjau dari prosesnya yang mengambil aksi berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya, sehingga proses klasifikasi dapat disesuaikan sesuai dengan sifat dan kebutuhan masing-masing orang. Keenam, metode naive-based robust terhadap data-data yang terisolasi yang biasanya merupakan data dengan karakteristik berbeda atau yang kita sebut dengan outlier. Dan terakhir, naive-based juga bisa menangani nilai atribut yang salah dengan mengabaikan data latih selama proses pembangunan model dan prediksi. Naive-based classifier juga tidak terlepas dari adanya kelemahan. Kelemahan dari naive-based antara lain: pertama, sensitif terhadap data menceng atau skewed. Data menceng dalam training data. Artinya, ada suatu kelas yang lebih direpresentasikan dibanding kelas yang lain. Apabila hal ini terjadi, maka akan menjadikan modelnya buruk, proses training yang tidak efisien, dan hilangnya atribut yang bagus untuk mempertegas atribut yang useless. Kedua, zero conditional probability problem. Jika suatu probabilitas menghasilkan probabilitas 0 atau zero probability, maka informasi probabilitas yang lain akan terhapus sehingga tidak akan bisa membuat prediksi. Maka perlu diselesaikan dengan Laplacian correction yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian konsep definisi. Ketiga, metode naive-based mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan. Metode ini mengasumsikan bahwa keberadaan suatu atribut tidak berhubungan dengan keberadaan atribut lainnya. Hampir tidak mungkin mencari dataset yang atributnya independen satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan metode ini disebut naive. Misalnya, sebuah buah dapat dikatakan buah apel jika buah tersebut berwarna merah, bulat, dan berdiameter sekitar 10 cm. Pengklasifikasian Bayes yang naif menganggap masing-masing fitur ini berkontribusi secara independen terhadap probabilitas bahwa buah ini adalah apel. Padahal, terdapat kemungkinan korelasi antara fitur warna, bentuk buah, dan diameter. Baiklah, setelah kita mempelajari konsep dan definisi, kemudian kelebihan dan kekurangan dari algoritma naive-bayes, selanjutnya kita akan studi kasus untuk menerapkan algoritma tersebut. Nah, pada penerapannya kali ini, yakni digunakan untuk memprediksi customer churn. Untuk kodenya, sintaksnya dimodifikasi dari Kaggle, yaitu dengan username Khotijah S1, dan untuk datanya dari Kaggle juga, yaitu dataset for churn telecom. Nah, kemudian apa sih itu churn? Salah satu dampak dari persaingan di dunia telco adalah churn, sebuah kondisi di mana pelanggan berpindah dari satu provider ke provider yang lainnya. Semakin tinggi churn rate, maka semakin kecil juga revenue yang akan perusahaan raih di masa mendatang. Menurut Babu dan Ananta Narayan 2014 menyatakan bahwa biaya untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan lama dengan jumlah revenue yang sama. Oleh sebab itu, perusahaan telco berupaya untuk mencegah pelanggan mereka untuk churn atau berpindah haluan dengan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui Customer Relationship Management (CRM), termasuk churn prediction. Nah, jadi ini untuk analisis supaya pelanggan lama itu tidak lari gitu dari suatu perusahaan telco. Sehingga tujuannya ini untuk memprediksi peluang seseorang pelanggan untuk churn sebelum pelanggan tersebut benar-benar melakukannya. Dengan demikian, provider bisa memberikan treatment untuk meminimalisir kemungkinan mereka churn. Nah, untuk penerapannya, kita akan menggunakan algoritma naive-bayes. Nah,
Jadi sebelumnya di sini dari data terdapat sebanyak 57 variabel. Nah, ke 57 variabel inilah yang nanti kita akan olah bagaimana penerapan dari algoritma Navier-Bayes tersebut. Kita akan memprediksi dari klasifikasi apakah suatu pelanggan itu terindikasi churn atau tidak dari data histori pelanggan. Seperti itu. Kemudian langkah pertama adalah melakukan import library. Nah, library yang akan digunakan adalah NumPy, Pylab, Pandas, Matplotlib, PyPlot, kemudian ada Seaborn, kemudian kita menggunakan sklearn untuk membuat confusion matrix, classification report, untuk shuffle train testnya, kemudian dan lain sebagainya. Pertama adalah importnya. Kemudian kita buka datasetnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana tipe datanya. Jadi di sini dia ada data float, ada objek atau vektor, kemudian ada integer dan lainnya. Kemudian karena kita akan memprediksi suatu pelanggan itu dia churn atau tidak, maka kita terlebih dahulu merekodnya untuk menjadi kategori 01. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat apakah suatu data itu ada missing value-nya atau tidak. Nah, ternyata ada. Kemudian kita lihat pada variabel apa sajakah dia missingnya. Nah, ternyata dia ada beberapa variabel yang dia missing. Nah, seperti ini. Nah, karena ini dia missingnya berbarengan, maka metode imputasi yang tepat yaitu merubah missing value-nya ini ke dalam 0. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang awalnya akan kita imputasi menggunakan median, karena dia secara bersamaan missingnya, berarti bukan merupakan kesalahan sistem, tetapi memang data ini tidak tersedia untuk pelanggan tersebut. Oleh karena itu, imputasi yang lebih tepat yaitu merubahnya menjadi 0. Seperti itu. Jadi untuk keseluruhan data frame kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian kita cek ulang apakah sudah berubah. Nah, ternyata sudah berubah ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian karena tadi ada beberapa variabel yang dia masih berupa objek. Nah, karena ini akan kita olah, maka yang variabelnya ini objek atau dia berupa faktor, kita ubah dulu menggunakan, kita ubah ke numerik menggunakan label encoder. Jadi ini kegunaannya untuk mengubah yang dia variabel kategori menjadi numerik seperti itu. Nah, ini fungsinya. Kemudian kita ubah. Nah, kemudian kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, yang objek sudah berubah menjadi integer semua. Kita cek datanya. Sudah berubah. Kemudian kita lihat distribusi dari variabel responnya, yakni churn ya. Kita lihat
Nah, ternyata eh, dia yang tidak mengalami churn itu lebih besar daripada yang pelanggan yang churn. Atau bisa kita lihat visualisasinya. Nah, maka seperti ini. Perlu kita keep bahwa yang akan kita kerjakan ini berarti dia merupakan data imbalance seperti itu karena eh, kategori yang dia itu pelanggan yang mengalami churn itu lebih sedikit daripada pelanggan yang tidak mengalami churn. Kemudian karena kita bekerja menggunakan data driven, jadi kita tidak mengetahui apa saja variabel-variabel itu. Maksudnya variabel itu bagaimana definisinya. Jadi untuk eh, karena ini data driven, maka kita gunakan nilai korelasi dari variabel tersebut. Nah, untuk mempercepat kita untuk melihat korelasinya, maka digunakan visualisasi heat map. Nah, akan dihasilkan seperti ini heat mapnya. Jadi, dia yang berwarna lebih cerah, maka dia korelasinya negatif. Kemudian yang dia berwarna biru pekat, maka dia korelasinya positif. Seperti itu. Kita kembalikan. Nah, setelah diidentifikasi, maka terpilihlah 18 variabel prediktor berdasarkan heat map tadi. Nah, kemudian kita lakukan subset variabel. Jadi, yang akan kita gunakan dalam analisis nanti hanya 18 variabel prediktor. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita lakukan training data, alangkah baiknya kita lakukan data split, yaitu men-split data menjadi data training dan data test. Data training adalah data yang akan kita gunakan untuk men-training daripada machine learning-nya, kemudian data test yang akan kita gunakan untuk validasinya. Apakah model yang kita bangun itu tuh sudah baik ataukah belum, atau dia sudah sesuai atau tidak. Seperti itu. Untuk men-split datanya, kita gunakan proporsi, yakni untuk yang test set itu sebesar 30%. Kemudian untuk trainingnya adalah sisanya, yakni 70%. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dimensinya. Nah, yakni terbagi, yaitu untuk tesnya itu sebanyak 15.000 data. Kemudian untuk trainingnya kita gunakan sebanyak 35.000 data. Kemudian kita masuk ke dalam pemodelannya, yaitu Naive-Bayes Classification. Nah, kita men-training model, kemudian nanti kita prediksi dari nilai X-test-nya menggunakan di sini Gaussian Naive-Bayes. Kemudian kita lihat bagaimana hasil prediksinya menggunakan confusion matrix. Nah, terlihat bahwa untuk nilai true positif dia lebih besar daripada nilai false negatifnya. Yaitu sebesar masing-masing 9.620 dan untuk false negatifnya sebesar 672. Kemudian apabila kita lihat overall accuracy-nya, kita dapatkan sebesar 0,67. Nilai ini tidak bisa kita jadikan satu-satunya ukuran untuk kebaikan suatu model. Nah,
Karena apa? Karena ingat, dari tadi kita eh, yang kita gunakan adalah data imbalance class. Nah, karena pelanggan yang churn itu lebih sedikit daripada pelanggan yang tidak churn, maka dari itu kita perlu suatu ukuran di lain kita perlu suatu ukuran selain overall accuracy. Maka dari itu kita gunakan kita gunakan precision, recall, dan F1 score. Nah, untuk precision sendiri kita terlihat bahwa untuk kategori yang 0, yaitu pelanggan yang tidak churn, dia akan lebih besar karena memang datanya itu imbalance class lebih besar dari untuk data yang dia tidak churn itu lebih besar dari yang churn. Nah, ketika kita melihat precisionnya untuk yang kategori 0, dia sudah bisa mengklasifikasikan dengan bagus, yaitu sebesar 0,72 dan 0,88. Nah, akan tetapi untuk kategori yang churn, dia belum bisa mengklasifikasikan dengan bagus karena nilainya sebesar 0,34 dan 0,15. Kemudian ketika kita ukur untuk akurasinya, yakni dengan merata-rata keduanya, maka didapatkan untuk makro average-nya yaitu 0,53 dan untuk yang recall itu 0,52. Tetapi ketika kita gunakan yang weighted average, maka ia didapatkan sebesar 0,61 dan 0,67. Untuk F1 score tidak bisa kita gunakan pada kasus ini karena F1 score itu ketika suatu data itu mendekati simetrik atau dia bukan imbalance class tapi dia balance class. Nah, itu baru bisa digunakan dengan F1 score. Nah, untuk ukuran yang lainnya bisa kita menggunakan ROC curve. Semakin cembung kurva yang dihasilkan dari ROC, maka semakin baik model tersebut. Nah, kita coba. Nah, ternyata seperti yang sudah kita lihat dari overall accuracy tadi, dia mendekati diagonal dan mendekati ini garis diagonal. Maka untuk algoritma Naive Bayes ini kurang cocok apabila kita aplikasikan untuk customer churn prediction seperti itu. Nah, jadi Naive Bayes ini kurang sesuai apabila digunakan dalam customer churn prediction. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.